Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membuat merangkai sebuah rak minimalis, maka kita siapkan dulu potongan kertas dengan ukuran seperti ini. Jadi masing-masing sisi terdapat 3 lembar karton bekas atau kardus bekas yang kita gunakan. Nah, sekarang kita proses pengeleman. Untuk merekatkan karton tersebut kita menggunakan lem kayu seperti ini. Kita lumuri seperti ini supaya kertasnya atau kartonnya kuat untuk menempel di setiap sisi bagian yang kita susun seperti itu. Nah, kita rekatkan seperti ini. Begitu juga selanjutnya. Jadi ada 3 kotak yang kita akan buat. Nah, ini adalah merupakan kotak kedua. Tadi merupakan kotak pertama. Seperti itu, ini ukurannya. Nah, sekarang pengeleman di kotak kedua yang agak lebih besar daripada kotak yang pertama. Nah, setelah semua jadi seperti yang pertama tadi, maka kita rekatkan masuk ke sisi lembar kedua yang akan kita susun menjadi 3 bagian. Jadi dalam satu seperti ini, dalam satu bagian itu terdapat 3 lembar karton yang kita susun sesuai dengan ukuran yang kita buat pada desain sebelumnya. Ini. Nah, sekarang kita mencoba merangkai dari kotak 1. Ini merupakan kotak 1 yang kita rangkai. Kita tes seperti apa keseimbangannya supaya sebentar ketika kita mengelem akan lebih mudah untuk menempatkan setiap sisinya. Ini kotak kedua yang agak lebih besar dengan ukuran seperti ini. Masing-masing ada ukurannya. Oke, kita rangkai seperti ini. Sebentar kita akan mengelem dengan menggunakan lem tembak seperti itu. Nah, sekarang kotak ketiga. Ini adalah merupakan kotak terakhir. Ini ukurannya masing-masing setiap bagian. Kita rangkai seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke pengeleman. Kita mengelem di setiap ujung yang akan kita rangkai seperti ini. Kita olesi lem tembak seperti ini. Jadi usahakan lem tembaknya yang banyak lemnya supaya melengketnya agak kuat atau rapat, supaya sebentar ketika kita mau menyimpan barang-barang di atasnya tidak gampang roboh seperti itu. Nah, kita rapatkan seperti ini. Tekan agak sekitar 10 detik supaya lem ini bisa betul-betul rapat ke bagian sisi yang kita sambung. Sekarang kita ke sisi yang lain. Begitu terus sampai semua sisi tersambung menjadi kotak yang kita inginkan. Oke, kita rapatkan seperti ini. Kalau sudah rapat, baru kita putar dan kita menyambung ke sisi yang lain lagi seperti ini. Kita kuatkan seperti ini dulu, tambal bagian bawah, bagian dalam supaya lebih kuat lagi
kapan tidak kuat, akan gampang roboh ketika kita pasang di dinding kita. Ini kita double lagi, lapisi masuk seperti itu. Kita pindah ke sisi yang lain seperti ini. Kita rekatkan. Jangan lupa sesering mungkin mengetes keseimbangannya, memperhatikan keseimbangannya. Kalau perlu kita menggunakan meter pas atau mistar bisa. Pastinya kita menggunakan siku agar supaya proporsional, keseimbangan sudut-sudutnya itu betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Setelah jadi seperti ini, kita kuatkan lagi. Sekarang kita rapikan lagi semua sudut agar supaya ketika kita finishing lebih mudah untuk mempermulusnya. Sekarang kita lanjut ke sisi yang lain untuk mengelem. Ini merupakan kotak kedua. Ini yang lebih panjang daripada kotak pertama. Semua sisi sudah tersambung dari salah satu kotak itu, maka kita sambungkan kotak per kotak. Ini kotak 1 dengan 2 kita rekatkan, kita bentuk rangkai sesuai dengan desain yang kita siapkan. Kita paskan dulu ukurannya seperti ini. Kalau perlu kita menggunakan siku. Ini kotak ketiga. Kita rapikan dulu sebelum kita pasang ke atas kotak kedua. Kita kuatkan dulu. Seperti ini kita rapikan. Oke, setelah kita merasa pas, kita berikan lem merekatkan. Ini sepertinya ini kurang pas sikunya karena saya tidak menggunakan siku. Kalau sudah rekat seperti ini, sudah jadi seperti ini, tinggal kita tes kekuatannya. Kemudian kita tambah terus lem tembak agar lebih kuat. Oke, terus kita perhatikan kembali semua sisi.
kita tempelkan kertas karton. Jadi mohon maaf, saya kemarin lupa videokan pada saat pemasangan karton di bagian depannya. Tetapi itu cukup mudah, teman-teman tinggal siapkan karton di lantai, kemudian simpang karya ini di atasnya, kemudian garis ikuti kotak yang kita buat. Setelah itu kita gunting semua yang sudah mengikuti garis yang sudah kita buat. Setelah jadi, baru kita tempelkan masuk di bagian depan. Kadang juga kita mau ngecatnya atau mau warnai dengan menggunakan cat tembok. Itu seperti ini, kita rapikan terus. Sekarang inilah hasilnya. Lumayan. Inilah hasil pekerjaan kita ketika di rumah dalam menghindari penyakit virus corona yang saat ini sedang merajalela. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.